Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dahomur Razak dari kelas 12 IPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian praktek mata pelajaran kemuhammadiyahan saya dengan tema Muhammadiyah sebagai gerakan amal ma'ruf nahi munkar. Sebelum itu, hal yang akan saya sampaikan dalam video ini ialah 1. Sejarah singkat Muhammadiyah, yang kedua pengertian dakwah, yang ketiga tujuan dakwah Islamiyah, yang keempat bagaimana sifat dakwah kepada orang yang sudah masuk Islam, dan yang terakhir ialah bagaimana sifat dakwah kepada orang yang belum masuk Islam. Yang pertama adalah sejarah singkat Muhammadiyah. Muhammadiyah ialah gerakan Islam, dakwah amal ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Juli 1330 Hijriah, bertepatan dengan 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Dua faktor yang menyebabkan Kiai Haji Ahmad Dahlan mempelopori berdirinya Muhammadiyah ialah faktor internal, antara lain yaitu faktor dalam umat dan masyarakat kita yang diliputi bid'ah, khurafat, tahayul, jumud, dan ta'assub. Sementara faktor di luar yaitu adanya penjajahan dan usaha-usaha kristenisasi yang mengakibatkan kemerosokan dan kemunduran total bangsa Indonesia. Yang kedua ialah pengertian dakwah. Menurut Syekh Ali Mahfudz dalam kitab Hidayat Al-Mursyidin mendefinisikan dakwah Islamiyah adalah sebagai berikut, yaitu upaya membawa atau mendorong manusia kepada kebajikan, petunjuk dan bimbingan ilahiyah, beramal ma'ruf, nahi munkar untuk menggapai keberhasilan hidup, dunia dan akhirat. Dalam kaitan ini, kajian tentang esensi dakwah diarahkan kepada telaah atas beberapa ayat penting yang berkaitan dengan dakwah dan sering menjadi acuan dari gerakan Muhammadiyah maupun ortomnya, yaitu Quran Surat Al-Imran ayat 104. Ayat di atas membicarakan bagaimana menegakkan dan memelihara masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah, yakni dengan jalan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Ketiga ialah tujuan dakwah Islamiyah. Tujuan dakwah Islamiyah secara proporsional meliputi tiga sasaran, yaitu 1. Agar supaya umat manusia menyembah kepada Allah, tidak mempersyarikatkannya dengan sesuatu dan tidak menyembah Tuhan selain Allah semata-mata. 2. Agar supaya umat manusia bersedia menerima Islam sebagai agamanya, memurnikan keyakinan, hanya mengakui Allah sebagai Tuhannya, membersihkan jiwanya dari penyakit nifak dan selalu menjaga amal perbuatannya agar tidak bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Serta yang ketiga, yakni dakwah Islamiyah ditunjukkan untuk mengubah sistem ke dalam pemerintahan Islam. Dalam matan Kepribadian Muhammadiyah dinyatakan bahwa maksud gerakan dakwah Islam amal ma'ruf nahi munkar yang ditunjukkan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. 1. Perseorangan yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu orang yang sudah Islam atau umat ijabah dan juga orang yang belum Islam atau umat dakwah. Dan yang kedua ialah masyarakat. Pada kategori ini sifat dakwah yang digerakkan Muhammadiyah berbeda-beda disesuaikan dengan karakter, situasi, dan kondisi masing-masing. Yang keempat adalah sifat dakwah kepada orang yang sudah Islam atau umat ijabah. Sifat dakwah yang ditujukan kepada orang yang sudah Islam bukan lagi bersifat ajakan untuk menerima Islam sebagai keyakinan, akan tetapi bersifat tajdid dalam arti pemurnian. Tajdid terhadap amal keberagamaan umat ijabah meliputi beberapa bidang, yaitu yang pertama ialah akidah. Pada bidang ini, tekanan tajdid yang perlu diperhatikan cukup serius adalah bidang ajaran tauhid, seperti 3 bentuk penyakit yang ditegaskan dalam matan, yaitu syirik, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua adalah akhlak. Tajdid dalam bidang akhlak adalah berupa mendidikan dan membiasakan sikap hidup yang mulia dan terpuji, serta bersamaan dengan hal tersebut menuntunkan diri untuk melepaskan diri dari sikap dan kebiasaan hidup yang tercela dan menjijikkan. Yang ketiga ialah ibadah. Tajdid dalam bidang ibadah ini adalah menuntun manusia untuk beribadah sesuai yang dicontohkan oleh ajaran Rasulullah SAW tanpa menambah ataupun menguranginya. Yang keempat adalah muamalah duniawiyah. Tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah ini adalah menuntunkan masyarakat tetap berpedoman ajaran agama dalam bersosialisasi. Yang kelima ialah sifat dakwah kepada orang yang belum Islam. Dakwah Islam kepada orang yang belum Islam adalah merupakan ajakan, seruan, dan panggilan yang bersifat menggembirakan, menyenangkan, atau tabsyir. Adapun tujuan utamanya adalah agar mereka bisa mengerti, memahami ajaran Islam, dan kemudian mau menerima Islam sebagai agamanya. Dilakukan dengan menunjukkan mahsinul Islam atau keindahan Islam dengan keterangan-keterangan dan tingkah laku atau contoh teladan serta tanpa paksaan.